tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah ikut juga membantu mengawasi. Danantara ini nanti karena menjadi perusahaan umum, maka BPK dan BPKP tidak bisa mengaudit di dalamnya. Ini akan dilakukan auditor independen yang tentu akan diputuskan oleh RUPS. Ini menjadi potensi korupsi penyalahgunaan kewenangan di sana. Dan ada satu fakta lagi yang lebih mengerikan soal Danantara. Tentang apa? Ketua tim pakar dan inisiator Danantara itu adalah Burhanuddin Abdullah. Emang dia ngeri kenapa? Dia adalah mantan narapidana korupsi yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Pemirsa, hari ini untuk pertama kalinya KPK memeriksa Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah yang menjadi tersangka kasus aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR. Jadi Danantara ini yang nantinya akan ngelola aset gabungan dari BRI, Mandiri, BNI, PLN, sampai dengan Pertamina dengan nilai aset hampir 10.000 triliun. Harapannya sih cuan ya, kayak Temaseknya Singapura. Tapi Temasek pengelolanya pro banget. Negara dan pemerintahannya juga integritasnya bagus. Nah, kalau di Konoha sini, beresin mafia-mafia aja nggak berani. Koruptor triliun-triliunan masih hahahi. Ya dasmu aja. Kalau bikin Danantara tapi nggak disiapkan aspek-aspek yang bisa bikin berhasil Danantara itu sendiri. Apalagi ini UU BUMN barusan di amandemen. Yang intinya, kalau KPK sama BPK mau audit, itu harus ACC dulu sama DPR. Ya sama lah fake hero, kayak makan gratis, tipu-tipu efisiensi. Ya bisa jadi cuman buat ngakalin biar bisa ambil duit buat Pilpres 2029. Biar tetap bisa pasang baliho dan bagi-bagi bansos. Ada yang ingat slide ini? Ingat. Yang bikin semua orang marah-marah. Ada yang hilang tahu dari slide ini? Apa ayo? Danantara, betul itu dia. Nggak ada tulisannya Danantara. Walaupun pemerintah pasti ngeles gitu. Itu kan ada di sebelah kiri. Gitu. Ketahanan pangan, energi. Yaitu Danantara itu maksudnya gitu. Iya, tapi kan nggak ditulis gitu. Bisa kali dalam kurung Danantara gitu. Tapi tidak. Kenapa tidak ditulis? Kenapa menurut Anda? Ya nggak ada penjelasan lain selain biar masyarakat nggak nyadar bahwa ini masih jalan nih. Karena kalau ditulis kan kita jadi alert, jadi ngawal gitu. Revisi undang-undangnya kita ngawal, anggarannya kita kawal gitu. Ribet, potensi batal. Padahal nggak boleh batal karena ini udah hengki-pengki sejak lama kan. Akhirnya kita disibukkan dengan isu lain gitu, LPG, PHK, Stafsus dan lain-lain. Nah mereka gerak nih dalam senyap gitu kan. Kayak Omnibus Law dulu lah. Tahu-tahu udah deal aja 325 triliun hasil efisiensi pemotongan sana sini melayang untuk investasi. Agak aneh sebetulnya ya, karena gue diajarin investasi tuh pakai uang dingin ya nggak sih? Pastikan kebutuhan dasar lo terpenuhi gitu kan, sisain buat dana darurat, terus ada sisa duit nih. Nah itu investasi tuh, ya kan gitu kan? Baru tadi loh gue lihat ada video anak sekolah naik perahu, mogok di tengah sungai, mau hanyut. Gokil, itu kebutuhan dasar belum terpenuhi. Penasaran gue siapa financial advisornya. Kok bisa lo pakai duit sebanyak itu untuk investasi di saat kebutuhan dasar lo belum terpenuhi? Are you out of your fucking mind? Atau emang nggak punya mind? Info terbaru nih teman-teman, Prabowo minta Jokowi dan Ormas Keagamaan jadi pengawas Danantara. Buat kalian yang belum tahu, Danantara itu semacam ekosistem baru yang dibuat oleh Prabowo dan timnya gitu ya, yang kemudian ingin adanya pengelolaan dana yang di-merger dari BUMN raksasa. Dan yang mengerikan, penggunaan atau aset yang akan dikelola itu adalah sekitar 14.600 triliun. Yang paling mengerikan lagi, Danantara ini nih sesimpel gini ya. Contohnya kayak misalkan lu pada punya duit nih dikumpulin ke gua misalkan. Nah, gua bakalan gunakan duit itu untuk ya usaha gitu. Ketika rugi, kalian nggak bisa nuntut apa-apa gitu kan. Karena ya secara aturannya memang itu nggak bakalan bisa dituntut. Tapi ketika untung, barulah gua bisa bagi hasil. Yang mengerikan dari sini, ketika ini apa ya, ruang pengawasannya kecil karena dia tidak bisa disentuh oleh KPK, oleh BPK. Jadi Danantara ini peluang korupsi atau kolusi dan nepotismenya semakin besar.
Dan yang menyusun itu kalau nggak salah gitu ya, nanti lu pada cari tahu deh, yang menyusun atau menginisiasi ini kalau nggak salah ya mantan napi koruptor juga kalau nggak salah ya. Jadi intinya ada celah di mana ini sangat bisa sekali dimanipulasi. Bayangkan orang dia yang punya otoritas, kemudian laporannya juga akan seenaknya mungkin gitu ya. Dan yang paling mengerikan tadi, ini nggak bisa diawasi atau diaudit. Karena ini ya memang secara aturan dibuat seperti itu. Bayangkan, orang yang diaudit dan diawasi saja jadi celah korupsi, apalagi kalau yang tidak. Jadi buat kalian yang masih saat ini belum sadar bahwa ternyata Indonesia gelap, ya memang ini nih banyak sekali kok hal-hal yang menunjukkan Indonesia gelap. Bro, Danantara itu apa sih? Mau dijawab dengan cara rumit atau sederhana? Sederhana aja deh. Oke, misal lu titipin uang 1 juta ke gua. Uang ini harusnya gua pakai buat beli kebutuhan lu. Tapi nggak gua pakai buat itu. Uangnya gue investasiin ke usaha yang gua pilih sendiri. Kalau berhasil, keuntungannya baru nanti gua pakai buat kebutuhan lu. Kalau gagal, ya anggap aja sial. Nggak bisa gitu dong. Lu harus dituntut karena udah ngerugiin gua. Lu nggak bisa nuntut gua karena ada aturan. Gua nggak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian apapun. Mau kayak gile. Terus gua tahu dari mana kalau investasi itu untung atau rugi? Ya nanti gue buat laporannya sendiri. Gue curiga lu bakal curang kalau gitu aturan mainnya. Biar adil, lu harus diawasi oleh pengawas korupsi dan pengawas keuangan. Gak bisa. Investasi ini gak bisa diawasi oleh pengawas korupsi ataupun pengawas keuangan. Loh kok gitu? Ya itulah Danantara. Jadi efisiensi anggaran yang kemarin banyak merugikan masyarakat menengah ke bawah dan digembor-gemborkan demi suksesnya program makan gratis itu, nyatanya sebagian besar akan dikelola oleh Danantara. Kacau. Kalau gini sih Indonesia bakal makin gelap. Dan ada satu fakta lagi yang lebih mengerikan soal Danantara. Tentang apa? Ketua tim pakar dan inisiator Danantara itu adalah Burhanuddin Abdullah. Emang dia ngeri kenapa? Dia adalah mantan narapidana korupsi yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi aliran dana B. Lapor Pak, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sudah selesai dan uangnya ada di saya ya Pak. Kalau Bapak butuh bilang aja. Ya udah, kalau gitu saya minta 70 triliun ya untuk program makan bergizi gratis. Oke, siap Pak, saya catat. Oh iya, saya juga minta dana 325 triliun ya untuk investasi Danantara. Oke Pak, dananya segera saya siapkan ya. Tunggu. Perasaan kemarin Bapak bilang kalau efisiensi anggaran ini tujuannya untuk mendanai program makan bergizi gratis, untuk membangun sekolah, tapi sekarang anggarannya kok malah dipakai untuk Danantara sih? Apalagi alokasi anggarannya ini malah lebih besar dari anggaran untuk program makan bergizi gratis. Artinya Bapak membohongi rakyat dong kalau gitu. Bohong. Udahlah, jangan kebanyakan protes. Ini demi kebaikan bangsa dan negara. Tapi Pak, kalau ada Danantara, terus bagaimana dong nasib Kementerian BUMN? Mereka bisa kopong Pak. Udah, tenang aja, nanti itu kita atur sedemikian rupa biar win-win solution gitu. Yang penting intinya saya minta 7 BUMN besar untuk dikelola Danantara. Tapi Bapak yakin kan kalau Danantara ini bakal menguntungkan ke depannya? Ya ini kan investasi jangka panjang ya, jadi hasilnya baru akan kita rasakan nanti. Itu kalau investasinya untung. Kalau investasinya rugi gimana dong Pak? Nah, namanya juga investasi, bisa untung bisa juga rugi. Kalau untung kita bakal cuan, tapi kalau rugi ya udah loss aja. Oh, kesannya kok kayak gambling ya. Masalahnya ini duit gede banget dan ini adalah duit rakyat. Kalau seandainya Danantara ini gagal ataupun rugi, wah ekonomi negara kita bakal kolaps, rakyat bakal kena dampaknya Pak. Kalau seandainya itu terjadi, terus siapa dong yang harus bertanggung jawab? Kalau seandainya rugi, itu tidak akan dianggap sebagai kerugian negara. Dan pemerintah tidak bisa disalahkan ataupun dijerat hukuman. Loh, kok jadi kayak lepas tangan sih? Kalian tuh rakyat kebanyakan protes, gimana negara ini mau maju? Kita optimis aja dulu, jangan pesimis. Lah, gimana kita nggak pesimis coba? Bapak disuruh tanam singkong aja, gagal, malah jadinya jagung di polybag. Hutan rusak, duit negara 1,5 triliun melayang juga nggak ada yang tanggung jawab tuh. Sekarang Bapak malah mau ngurusin Danantara lagi yang belum jelas keuntungannya. Ya sudahlah, kalian itu jangan kebanyakan komplain, jangan kebanyakan protes, percaya saja sama pemerintah. Karena Danantara ini akan diproteksi oleh BPK, oleh KPK, tapi harus seizin DPR ya. Lah, itu mah sama aja. Terus struktur organisasinya gimana? Dan kira-kira siapa nih orang yang akan mengawasi Danantara ini? Kalian tenang saja, saya pasti akan pilih orang-orang yang sangat terpercaya. Mungkin salah satunya saya akan pilih Pak Mulyono ya untuk mengawasi Danantara ini. Aduh, Mulyono lagi. Kenapa sih Bapak ini sangat tunduk sekali kepada Mulyono? Ya gimana ya, saya kan punya hutang budi. Dia sudah membantu saya jadi presiden. Aduh, apes banget dah. Kemarin Mulyono udah bikin politik dinasti. Sekarang malah mau bikin kerajaan oligarki.